monggo dipun jangkepi kalian pertanyaan-pertanyaan. Jika dalam keterangan masih ada yang kurang jelas, atau mungkin mengembangkan materi ini dengan pertanyaan kasus yang lain, monggo. Atau juga pertanyaan-pertanyaan seputar masalah Ramadan, puasa dan sekitarnya, monggo nggih disiapke pertanyaan. Niki mangke wonten napa nika? Sembako kok napa untuk berbuka nggih, gantine snack niki nggih. Niki monggo sedaya ingkang pun terkumpul dana itu dari siapapun yang telah dikumpulkan menjadi bingkisan untuk kita semuanya, kita iringi doa. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga yang telah berinfak mendapat pahala, harta yang masih di rumah menjadi berkah, dan semoga sedekah ini mensucikan hatinya, hartanya, ya. Monggo mulai pertanyaan nggih. Mungkin bapak-bapak harus ada, ibu-ibu monggo nggih. Ya, alhamdulillah jamaah penuh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz, mengenai warisan. Jika ada orang hidup sebatang kara tidak memiliki keluarga satupun, jika beliau meninggal, dalam hukum Islam warisannya akan diberikan kepada siapa? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus tentang warisan. Jika seseorang hidup sebatang kara, tidak ada kerabat keluarga, wis do mati kabeh karek ijen niki nggih. Nah, dia kaya, harta banyak. Kalau meninggal bagaimana ini hartanya? Masuklah harta itu ke Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Perbendaharaan milik kaum muslimin, ya. Nek teng mriki pundi nggih saged dikelola masjid. Nanti diberikan siapa? Diberikan kepada orang-orang yang tergolong fakir, miskin, duafa. Nah, diberikan mereka. Ngoten nggih. Dados niki dikelola oleh Baitul Mal. Ya, perbendaharaane kaum muslimin yang ada di kampung orang tersebut. Misalnya tidak ada masjid, ini bisa mewakili. Tidak boleh ya digunakan untuk kepentingan pribadi. Sing nampa niku mboten angsal, misale kula kok nampa niku nggih mboten angsal ngangge kepentingane kula, kudu kangge kepentingan kemaslahatan kaum muslimin. Ngoten nggih. Ya, monggo wonten malih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan ayat ke-6 Pak, Nabi Ibrahim memberikan uswah hasanah kepada umat Islam banyak sekali Pak, termasuk rangkaian ibadah haji umroh itu meniru ataupun sunnah Nabi Ibrahim. Yang saya tanyakan begini Pak, Nabi Ibrahim itu dulu ada di zaman Raja Namrud dan mempunyai dianggap salah dengan cara bahasanya itu ngepurui ya bagi ngepurui berhala, sehingga Nabi Ibrahim dijatuhi hukuman dibakar. Namun dalam kisah ataupun dalam Quran kok tidak ada sejarah ataupun kisah yang menyatakan pasca kejadian dibakarnya itu Nabi Ibrahim itu terus kemana dan Raja Namrud itu apakah masuk agama Nabi Ibrahim atau bagaimana? Kok tidak ada Pak? Yang saya tanyakan begitu Pak, pasca kejadian dihukum bakar itu Pak. Yang kedua, pertanyaan tentang puasa Pak. Puasa itu ada satu yang meringankan untuk tidak melakukan puasa ataupun diganti hari yang lain, yaitu safar Pak, atau perjalanan, atau kalau sekarang musafir Pak. Dalam Islam puasa boleh ditinggalkan dengan alasan musafir dengan jarak kurang lebih
80 sampai 90 kilo, pakai nanti diluruskan saja. Yang jadi pertanyaan, apakah itu berlaku untuk transportasi yang cepat Pak? Contohnya pesawat ataupun kereta cepat begitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang kisahnya Nabi Ibrahim Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala lalu diadili dihukum bakar ya oleh Raja Namrud, tapi tidak mati karena itu, tidak wafat karena siksaan itu ya. Lalu bagaimana kisah berikutnya? Memang nek panjenengan maos mengke teng surat Al-Anbiya, para nabi niku diceritakan, kisah itu diceritakan, tapi memang tidak diceritakan sampai tuntas akhir mboten. Akhirnya mungkin Nabi Ibrahim niku bagaimana kehidupannya itu memang terputus-putus di banyak ayat Al-Quran, tidak menjadi satu kisah awal sampai akhir ya. Surat Al-Anbiya wonten, sebagian di surat yang lain ya. Yang diceritakan sebagai tokoh yang utama adalah Nabi Ibrahim, bukan Namrud. Namrud itu iman apa ora menjadi persoalan pokok ya. Lakone kan Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim setelah beliau ini selamat dari hukuman berat, api yang membara besar itu, akhirnya beliau selamat ya. Selamatnya ini kemudian Nabiullah Ibrahim berdakwah menyebarkan agama tauhid ya. Aslinya nggih di Sam, Suriah mriko nggih. Sampai kemana-mana, sampai ke Mekah, akhirnya Nabiullah Ibrahim sampai ke Mekah ya. Maka kan ketika Nabiullah Ibrahim membawa Ismail kecil dan Ibu Hajar, itu kan ada peristiwa khusus. Nabi Ibrahim diganggu oleh iblis di 3 tempat bersama ya Ismail alaihissalam, supaya Nabi Ibrahim tidak jadi menyembelih putranya. Setan dilempar dengan kerikil. Di 3 tempat itulah kalau orang menunaikan ibadah haji ada namanya melempar jamroh okay. Niku tugu ageng-ageng, tugu sak masjid-masjid itu wiyar malih okay. Nek zaman riyen cilik, saniki didamel ageng supados longgar melemparnya, tidak berdesakan. Dados jenengan melempar mesti kena wong tugune wombone rak karuan. Karo masjid wombo malih nggih. Batu-batu yang disusun bagus di dalam sebuah ruangan, saniki nginggile nggih mun wonten atap ya. Tidak panas ya. Di 3 tempat itu ada jumroh ula, jumroh wusta, jumroh akobah. Ada 3 tempat. Akobah sing napa separuh ya. Ula pertama, wusta tengah, akobah niku sing separuh teng gunung biyen-biyene, separuh mboten. Di 3 tempat itulah iblis dilempari batu ya. Nah, itu ritual ibadah haji. Jadi dari Sam Suriah sampai ke Mekah, sampai membangun Ka'bah ya. Kemudian juga keturunan yang lain, Nabi ya Ishak niki juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak terus menurunkan beberapa nabi sampai terakhir Nabi Isa alaihis salam. Nabi Ismail menurunkan keturunan-keturunan terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah yang jadi lakon utama, peran utama adalah Nabi Ibrahim. Kayak mau sing jenenge sapa? Namrud mboten di kisahke terus wong ora genah wonge cukup, pokoke raja dolim sudah
Seperti kalau kisahnya Fir'aun, berakhirlah Fir'aun pada saat di lautan itu, di Laut Merah. Fir'aun tenggelam, tentara-tentaranya pun ikut tenggelam, pun rampung niku, selesai sudah kisahnya itu. Kisah pokoknya adalah Nabi Musa. Lah niki dados kula njenengan niki niku pengantar-pengantar mawon. Lakone ngene iki Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka yang kita tahu sejarah berikutnya adalah keluarga Nabi Ibrahim, ya, di mana ada Ishak dan ada Ismail. Ngoten nggih. Selajeng nomor kalih wau. Oh yeah. Puasa ini bisa ditinggal kalau kita sedang dalam safar, sedang musafir, melakukan perjalanan dengan tujuan yang baik, mungkin mudik, mungkin tilik keluarga, ziarah kubur, pokoknya hal-hal ingkang sae, dengan jarak antara 80 sampai 90 itu betul. Ada yang bilang 86, ada yang bilang 83, ya santaran niku. Wong soalnya biyen niku ukurane ngeten, onto dikasih beban sedang ora berat nemen ken mlaku sedina suwengi. Lah niku lho, ukurane ngoten, mboten kilo kados sakniki mboten. Ternyata onta itu menempuh jarak nek dihitung sakniki antara 80 sampai 90 kilo lho niku. Mula ukuran pas niku mboten wonten. Wong biyen onta, lha onta ya jenenge onta dalane menggok rono luwih adoh, nek kenceng luwih cedhak. Lah niki ya onta yo ora dadi napa ukuran sing pasti niku. Tapi kira-kira mawon onta sedina suwi nek mlaku nambah dalan niku dengan membawa beban sedang kira-kira 80 sampai itulah boleh seseorang meninggalkan puasa, artinya diqadha di hari yang lain. Apakah kalau pesawat terbang dari Semarang, Solo ke Jakarta niku kan ya paling ora ana sak jam pun dugi mriko, jarake melebihi dari nika wau. Apakah semacam ini boleh untuk meninggalkan puasa? Boleh, boleh, karena ketentuannya tadi jarak seperti itu, baik ditempuh cepat maupun lambat, nggih. Nah, seperti itu jaraknya sak monten niku. Maka boleh, dan ini merupakan rukhsah, ya. Soalnya kadang-kadang seseorang mau naik pesawat tuh ya ono ndredeke, ono wedine, ya, ono mabuke. Lah ngeten iki lho, nggih. Supaya orang itu tidak menyalahkan ketentuan agama. Iki gara-gara Islam menganjurkan poso aku dadi kaya ngene lah. Akhirnya mboten nyalahke agama. Diberilah keringanan untuk mengganti puasa itu di hari yang lain. Jadi tidak menjadi persoalan jarak, nggih. Istilahnya kendaraan, nggih, jaraknya tetap semonten ditempuh kendaraan nika wau ataupun jalan kaki sama. Jarak itu memenuhi syarat untuk boleh meninggalkan puasa berbuka. Ngoten nggih. Monggo wonten malih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, dalam perjalanan kehidupan itu bermacam-macam sekali Pak. Dalam suami istri itu perkawinannya Islam Pak. Terus dalam perjalanan hidup suaminya murtad, tapi istrinya tidak, sampai punya anak, dan itu masih berlangsung. Terus melihat daripada ayat ini, itu hukum perkawinan itu kan sangat berbahaya sekali Pak. Terus bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meh kaya wingi pertanyaannya. Oh, tak. Niki nggih, memang ada ketentuan, kula kesupen ayat surate, tapi bunyinya kira-kira seperti ini. Mungkin Pak Bowo sing madosi nggih. Wala tunkihul musyrikati hatta tu'minna.
jangan engkau nikahi perempuan musyrik sehingga dia beriman. Ya, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau ajabatkum. Seandainya ya ada wanita itu sebagai budak, budak rupane ireng wis ora menarik, tapi dia beriman, itu lebih layak dinikahi daripada perempuan yang walau ajabatkum, perempuan yang menawan menarik hati. Jadi ana wong wedok putih mulus seksi ya, tapi non muslim musyrik. Ana wong wedok wireng ya sendek rambutnya keriting ya lemu sisan tapi mukmin ya. Niki luwih apik sing niki sing dinikahi cara agama kados ngoten. Jadi ini memang ya pernikahan itu sebaiknya sekufu satu agama, itu akan nyaman. Lah nek murtad beda agama, apa meneh sik lanang sing murtad. Dadi imam kok murtad, bahaya niku. Dibawa kemana keluarga ini? Ya, tidak akan sesuai dengan ketentuan syariat Allah karena dia murtad. Maka yang semacam ini ya sebaiknya diceraikan, mencari yang seagama. Itu ngoten niku nggih. Sekarang mawon jenengan kula nek badhe nekani anak misale kok lain agama niku tenggene kantor urusan agama tidak diterima karena kantor urusan agama KUA hanya menikahkan muslim muslimah. Tapi kalau muslim dan non muslim pernikahannya kalau di luar KUA namanya di Dukcapil niku nggih, di kantor niku nikahi teng mriko nggih. Ya nikahi ya telah datang menghadap kepada kami nama ini ya, mereka telah menyetujui untuk melakukan pernikahan ngoten niku. Kaya napa nika kakah niku modele keterangan ngoten niku. Mengke wonten ya wonten sertifikat niku nggih. Dados kalau dalam ajaran Islam muslim dengan muslim, kalau mereka non muslim dengan non muslim itu lebih baik dan pernikahan bisa dilakukan di catatan sipil ya, catatan sipil. Bagaimana kalau ini tetap bersatu dalam keluarga, beda agama dan punya anak, anaknya tambah akeh misalnya nggih. Lah niku nggih nglanggar peraturan niki wau ya. Wala tunkihul musyrikati hatta tu'minna ya. Niki nggih mengke nyuwun tulung Pak Bowo dipadoske ayate niku nggih. Ya, jadi sebaiknya sekufu seperti itu. Kecuali zaman dulu memang proses niki wau sing diceritakne ayat ini proses. Dulunya non muslim, setelah masuk Islam kadang istri belum siap menjadi muslimah. Ya, kadang istri muslimah, suami belum siap jadi muslim, sehingga di sini terjadi hal itu tadi ya. Jadi kalau istri non muslim biarkan mereka kumpul dengan non muslim ya. Kalau memang mereka mengikuti non muslim kembalikan maharnya. Niku akan proses, masa proses ya. Tapi nek sakniki kan kula jenengan sudah jelas mana komunitas agama Islam, mana yang non muslim. Maka sebaiknya menikah dengan seagamanya. Ngoten nggih? Ya. Wonten malih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai puasa, Pak. Seorang ibu hamil itu tiap sahur itu ya sahur, tapi kadang puasa kadang enggak. Itu puasa kan harus mengqadha ya Pak, tapi untuk fidyah itu bayar enggak Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini khas pertanyaan untuk mak-mak ngeten iki nggih. Awit biyen pertanyaane wonten. Kalau seorang ibu hamil kemudian dia sudah niat poso ya sahur, kemudian siang harinya kadang awake lemes, les-lesan, kemeringet, keringat dingin keluar, akhirnya tidak puasa karena nggak kuat, awake lemes ya.
Nah, ngeten iki besok ben nyaur kalih fidyah apa mboten. Kalau dia memang hanya dirinya yang lemah, wis ra kuat tenanan, hamil tua kon poso ra kuat, padahal tadi malam sudah sahur, ngeten iki namung nyaur posone mawon. Tapi nek piyambake ngeten, ya aku jane ya kuat poso, tadi malam sudah sahur kuat, tapi tak pikir-pikir nanti janin yang saya kandung kurang sehat, kurang gizi karena saya puasa. Saya eman janin ini supaya tercukupi gizinya sehingga saya tidak puasa. Lah nek ngeten iki ya nyaur ya fidyah, ya ngoten. Kalau dia kuat mestinya kuat, tapi mergo eman anake tenggene kandungan. Lah ngeten iki bayar fidyah juga bayar siam. Sami ugi ibu-ibu menyusui, ya menyusui nek ra kuat tenanan, ndredeg awake pokoke lemes pengen pingsan nggih. Ngeten iki harus berbuka. Nanti hanya nyaur poso mawon. Tapi kalau ibu menyusui, ana ibu-ibu sing menyusui niku mboten napa pengaruh nggih. Poso tetap kuat tapi dia tidak mau puasa, mesake kalau anak ini air susunya tidak tercukupi, kurang lancar misalnya. Lah akhirnya ibu niki mboten poso, jane kuat tapi eman anak ngeten iki ugi bayar posone kalih bayar fidyah. Lah fidyah ing dalem setunggal dinten 6,75 on. Wis digampangke ya sak kilo lah ngoten niku sedinone nggih, atau nek teliti 6,8 kali hari yang ditinggalkan saat menyusukan atau hamil. Dados ngoten nggih. Wonten malih bab poso, soalnya ben posone apik niki nggih. Kula njenengan sebentar lagi akan menyongsong Lailatul Qadar, monggo dipun siapake. Nek entuk setunggal malam mawon, niki luar biasa. Kaya dene ibadah melebihi 1000 bulan. Mulane posone sing apik. Ora usah ngomongke keelekane wong liya, ghibah, ampun adu domba, tidak usah fitnah. Kita jaga lahir batin dengan baik untuk meraih puasa yang berkualitas. Mudah-mudahan kita mendapat Lailatul Qadar. Sampun cekap nggih, boten wonten nggih. Ya. Kadosipun cekap, monggo dipun akhiri kanthi doa sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.